Dilansir dari laman berita zonajakarta.com, Natuna Utara sebetulnya bisa jadi ajang mengasah kesiapan tempur militer Indonesia. Gangguan Cina di Natuna Utara merupakan tantangan bagi militer Indonesia. Militer Indonesia harus bersiap di Natuna Utara karena pergerakan Cina bisa mendadak agresif di sana. Oleh sebab itu mengasah kesiapan tempur militer Indonesia di Natuna Utara datang karena situasi memaksa demikian. Penempatan unsur quick response militer Indonesia di Natuna Utara sangat penting saat ini. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip oleh tim update pertahanan dari salah satu laman berita yang berjudul, Militer Indonesia perbanyak kapal selam dan korvet untuk gebuk Cina di Natuna Utara. Benarkah seperti yang diberitakan laman artikel tersebut, atau hanya judul saja? Mari sama-sama kita simak kelanjutan berita ini. Adanya kapal perang dan jet tempur yang siaga di Natuna memudahkan militer Indonesia menghadapi eskalasi di Natuna Utara. Kesiapsiagaan inilah yang harus tetap dirawat militer Indonesia. Sebab Cina bisa sewaktu-waktu mampir di Natuna Utara. Indonesia sendiri sudah menyatakan bakal mempertahankan Natuna Utara. Alasannya jelas, Natuna Utara bagian dari NKRI. Bila kedaulatannya diganggu negara manapun itu termasuk Indonesia pasti akan marah. Kami tidak fokus secara khusus pada perkembangan Cina tetapi kami melihat ada perselisihan di wilayah itu. Dan dari perselisihan itu kita harus mengantisipasi atau melihat prospek masa depan di kawasan, dan itu adalah bagian dari perhitungan kita. Saya menjelaskan kepada rekan Cina saya bahwa kami adalah negara berdaulat, kami akan melindungi wilayah kami, dan kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan kami. Mampu beroperasi dengan baik hanya sekitar 90 kapal saja. Begitu, TNI AL akan terus mengikuti. Mereka mengerti itu, kata mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia Jenderal Muldoko saat melawat ke Cina dikutip dari Reuters, 3 April 2014. Untuk menanggulangi situasi yang tak diinginkan, Indonesia memang memperkuat Natuna dengan perangkat militer. Misalnya jet tempur F-16 Indonesia standby di sana. Namun Cina menganggap penempatan F-16 di Natuna merupakan wujud ketakutan akan meletusnya konflik dengannya. Menteri Pertahanan Indonesia mengatakan akan menyebarkan pesawat tempur F-16 di Laut Cina Selatan karena takut konflik dengan Cina, kata media Cina Sina.com pada 2 April 2016. Selain Cina, pengamat miliar dari Lowy Institute, Aaron Connelly mengingatkan Indonesia bila penempatan F-16 di Natuna tak bakal buat Cina gentar. Indonesia dapat memainkan kartu diplomatik, tetapi tidak memiliki kartu militer untuk dimainkan. Taruh beberapa F-16 di Pulau Natuna dan Anda akan baik-baik saja. Menakut-nakuti Cina, kelihatannya seperti unjuk kekuatan, tapi tidak ada gunanya, kata Connelly. Meski demikian walau dinilai tak membuat Cina takut, Cimsek mengungkapkan bahwa deretan jet tempur Indonesia bisa memberikan ancaman maksimal. Apalagi kapal induk Cina, Liaoning tak akan berani mendekati Natuna Utara bila pecah konflik. Keberadaannya akan terancam oleh unsur tempur Indonesia di sana. Kelompok kapal induk Cina kemungkinan besar tidak akan terlalu dekat dengan kepulauan dalam situasi tegang apalagi melewatinya. Kekuatan udara Jakarta dari 11 pesawat tempur Sukhoi 30 MKMK-2, di samping kemungkinan kesepakatan F-16, akan lebih berbahaya daripada J-15 di kapal induk Cina. Platform Indonesia ini mungkin tidak dapat melakukan penyergapan di pesisir. Tapi mereka bisa beroperasi di laut lepas, beber Cimsek pada 14 September 2020. Indonesia tentunya akan mempertahankan Natuna Utara mati-matian. Situs intelijen Amerika Serikat yang menghususkan diri mengamati pergerakan Blok Timur, RunNetwork.com menerangkan bila salah satu saja pulau di Natuna jatuh maka Cina akan lebih leluasa menyerang Indonesia.
Kepulauan Natuna merupakan kunci pertahanan Indonesia di utara. Wilayah maritim di sekitar Kepulauan Natuna juga termasuk lokasi-lokasi kunci pertahanan yang strategis, menjadikannya semakin penting dari sudut pandang Indonesia. Jika Cina menguasai pulau-pulau ini atau wilayah di sekitarnya, itu akan merusak posisi keamanan Indonesia dengan memberi pasukan Cina tempat yang dekat untuk melancarkan serangan terhadap Indonesia. Kedekatan pulau-pulau dengan Indonesia menghadirkan risiko keamanan yang signifikan untuk pertahanan negara Indonesia dan memungkinkan militer untuk memantau jalur perdagangan melalui wilayah tersebut, jelas Rane Network pada 1 April 2022. 3年再次同意会面，面对面的会面。 Posisi ibu kota Indonesia ini terancam oleh serangan pesawat tempur dan pembom nuklir Angkatan Udara Cina. Jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Amerika Serikat telah mengingatkan Indonesia soal ancaman pesawat pembom Cina. Peta radius serangan menunjukkan bahwa pembom H-6 Cina yang berbasis di Pulau Wo di sekitar 400 mil dari Hong Kong dapat menyerang target jauh di timur Filipina, dan selatan Singapura, Selat Malaka, dan ibu kota Indonesia Jakarta. Pesawat tempur J-11 Cina dapat menjangkau hingga Singapura, Balikpapan yang juga merupakan wilayah Kalimantan Timur, dan Laut Jawa, serta ke timur Filipina. Vietnam Selatan dan Malaysia akan berada dalam jangkauan kekuatan udara Cina, beber Rane Network. Keberadaan pangkalan militer Cina di Fiery Cross Reef lah yang membuat ibu kota Indonesia di Kalimantan Timur terancam. Pangkalan tersebut mampu menerbangkan pesawat pembom Xi'an H-6 dari sana. Pembom ini harus bisa dihentikan oleh Indonesia sebelum mencapai Natuna Utara. H-6K dan H-6J siap untuk menjadi tulang punggung kekuatan serangan Cina di Pasifik, mendukung kekuatan Beijing yang masih kuat. Lokasi strategis seperti Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai provinsi yang memisahkan diri, ditambah Okinawa di Jepang, Korea Selatan semuanya berada dalam jangkauan radius tempur H-6K dan H-6J. Buruknya Indonesia belum mempunyai kemampuan pertahanan udara yang mumpuni. Kapal perangnya akan disikat lebih dulu oleh Cina bila pertempuran meletus. Indonesia tidak memiliki rudal intersepsi anti pesawat dan masih dirancang untuk perang anti kapal yang kemungkinan besar tidak akan terjadi di Laut Cina Selatan. Dengan kekuatan udara yang begitu superior, PLAF dan Rocket Force akan menghilangkan kapal perang Indonesia terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan untuk mempertahankan dominasi udara dan laut, jelas Technium Social Sciences Journal. Oleh sebab itu Indonesia akan memperbanyak kapal selam dan korvet untuk menggebuk Cina bila macam-macam di Natuna Utara. Indonesia, misalnya, tidak melupakan pertengkaran Natuna, paling tidak karena ambang batas maritim Cina yang terus berlanjut di Asia Tenggara.